Sistem proteksi, adaptasi, dan intake nutrisi embrio. Sistem proteksi, adaptasi, dan intake nutrisi embrio adalah 3 komponen yang saling berkaitan dan sangat penting untuk perkembangan embrio yang sehat. Proteksi embrio mencakup berbagai mekanisme yang melindungi embrio dari ancaman fisik dan biologis. Misalnya, pada spesies ovipar seperti burung dan reptil, telur dilindungi oleh cangkang keras yang mencegah kerusakan mekanis dan masuknya patogen. Adaptasi embrio terhadap lingkungannya adalah mekanisme vital yang memungkinkan embrio untuk berkembang dalam kondisi yang mungkin berubah-ubah. Adaptasi ini bisa bersifat fisiologis maupun biokimia. Contohnya, pada hewan yang berkembang dalam lingkungan dengan ketersediaan oksigen yang rendah, embrio dapat mengatur metabolisme mereka untuk menggunakan oksigen lebih efisien. Secara internal, kemampuan fisiologis embrio untuk menyerap dan memetabolisme nutrisi juga merupakan faktor penting. Misalnya, kelainan genetik atau gangguan perkembangan pada sistem pencernaan embrio dapat menghambat proses ini. Adaptasi dan intake nutrisi embrio memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang. Dalam bidang kedokteran, pengetahuan tentang bagaimana embrio dilindungi, beradaptasi, dan mendapatkan nutrisi dapat membantu dalam mengembangkan intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kehamilan dan kelainan perkembangan. Selain itu, dalam konteks teknologi reproduksi seperti fertilisasi in vitro atau IVF, pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan nutrisi embrio dapat meningkatkan tingkat keberhasilan prosedur tersebut. Adaptasi embrio terhadap lingkungan. Adaptasi embrio terhadap lingkungan adalah proses dinamis yang kemungkinan embrio untuk bertahan dan berkembang di bawah berbagai kondisi lingkungan. Proses adaptasi ini melibatkan berbagai mekanisme fisiologis, biokimia, dan genetik bekerja secara sinergis. Misalnya pada hewan yang bertelur di lingkungan yang berluktiasi, embrio memiliki kemampuan untuk menyesuaikan metabolisme agar dapat mengatasi bahwa embrio dapat menyelesaikan perkembangan mereka meskipun dihadapkan pada tantangan lingkungan. Salah satu bentuk adaptasi yang penting adalah kemampuan embrio untuk mengatur kegunaan energi. Dalam kondisi di mana nutrisi mungkin terbatas, embrio dapat memperlambat metabolisme mereka untuk menghemat energi dan memperpanjang periode perkembangan hingga kondisi membaik. Ini adalah contoh adaptasi yang kemungkinan embrio untuk bertahan dalam lingkungan yang mungkin tidak selalu menyediakan nutrisi yang cukup. Selain itu, ada beberapa spesies embrio dapat memasuki fase dipaus, yaitu periode dorma sementara, yang dapat membantu mereka bertahan hingga kondisi lingkungan menjadi lebih kondusif untuk berkembang. Embrio memiliki kemampuan untuk mengubah ekspresi gen mereka sebagai respon terhadap sinyal lingkungan. Misalnya, ketika embrio terpapar pada suhu yang ekstrim, mereka dapat mengaktifkan gen yang membantu mereka menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Nah, modifikasi epigenetik seperti metilasi DNA dan perubahan pada histon juga dapat terjadi sebagai respons terhadap lingkungan. Mungkin perubahan jangka panjang dan ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA. Kemudian, intake nutrisi embrio. Intake nutrisi embrio adalah proses penting yang memastikan embrio mendapatkan energi dan bahan baku yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pada spesies ovipar seperti burung dan reptil, nutrisi disediakan oleh kuning telur yang mengandung protein, lemak, dan mikronutrien esensial. Kuning telur ini berfungsi sebagai sumber utama energi dan nutrisi selama perkembangan embrio di dalam telur. Komposisi nutrisi dalam kuning telur dirancang untuk mendukung semua tahap perkembangan, dimulai dari pembelahan sel hingga pembentukan organ dan sistem tubuh. Nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan lipid diangkut melalui plasenta ke embrio melalui berbagai mekanisme transportasi. Proses ini sangat terkoordinasi dan diatur oleh sinyal hormonal dan molekuler yang memastikan bahwa nutrisi diberikan dalam jumlah dan waktu yang tepat untuk mendukung perkembangan optimal.
Proses intake nutrisi embrio juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Kualitas dan kuantitas nutrisi yang dikonsumsi oleh induk sangat mempengaruhi nutrisi yang tersedia untuk embrio. Misalnya, diet ibu yang seimbang dan kaya nutrisi akan meningkatkan kemungkinan bahwa embrio menerima nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan sehat. Sebaliknya, kekurangan nutrisi pada ibu dapat menyebabkan defisiensi pada embrio, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan dan kesehatan jangka panjang. Selain itu, kondisi kesehatan ibu seperti adanya penyakit atau gangguan metabolik juga dapat mempengaruhi kemampuan plasenta untuk menyalurkan nutrisi dengan efektif. Si embrio adalah elemen penting dalam perkembangan awal kehidupan dan berbagai faktor dapat mempengaruhinya. Salah satu faktor utama adalah nutrisi ibu. Diet dan status gizi ibu secara langsung menentukan kualitas dan kuantitas nutrisi yang tersedia bagi embrio. Kekurangan gizi ibu dapat menyebabkan defisiensi nutrisi pada embrio yang dapat berdampak negatif pada perkembangannya. Misalnya, kekurangan asam folat selama kehamilan telah dikaitkan dengan cacat tabung saraf pada janin. Sebaliknya, jika kelebihan nutrisi tertentu seperti gula dan lemak juga dapat menyebabkan komplikasi metabolik yang menghambat perkembangan embrio. Kesehatan ibu juga memainkan peran penting dalam nutrisi embrio. Penyakit atau kondisi kesehatan tertentu pada ibu, seperti diabetes atau hipertensi, dapat mengganggu kemampuan plasenta untuk menyalurkan nutrisi dengan efektif. Diabetes misalnya dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah pada ibu yang dapat berpengaruh pada perkembangan janin dan menyebabkan makrosomia atau bayi lahir dengan ukuran besar. Hipertensi dapat mengurangi aliran darah ke plasenta, membatasi pasokan oksigen dan nutrisi ke embrio yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Kualitas plasenta sebagai organ yang menghubungkan ibu dan embrio adalah faktor kunci lainnya. Plasenta tidak hanya bertindak sebagai penghalang fisik, tetapi juga sebagai pusat metabolik yang aktif, mengatur aliran nutrisi dan limbah antara ibu dan embrio. Kualitas dan fungsi plasenta dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komplikasi medis, kesehatan ibu, dan usia kehamilan. Plasenta yang kurang berkembang atau mengalami gangguan dapat mengurangi efisiensi transportasi nutrisi yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan embrio. Interaksi nutrisi dan perkembangan embrio. Interaksi antara nutrisi dan perkembangan embrio merupakan aspek fundamental yang menentukan keberhasilan dan kesehatan jangka panjang individu. Nutrisi yang optimal menyediakan energi dan bahan baku penting bagi embrio untuk melalui berbagai tahap perkembangan, termasuk pembelahan sel, diferensiasi, dan pembentukan organ. Proses perkembangan embrio sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas nutrisi yang disalurkan oleh ibu melalui plasenta. Nutrisi seperti glukosa, asam amino, asam lemak, dan vitamin memainkan peran krusial dalam berbagai proses biokimia yang mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel. Misalnya, glukosa adalah sumber energi utama bagi sel-sel embrio, sementara asam amino diperlukan untuk sintesis protein dan perkembangan jaringan. Diferensiasi nutrisi penting dapat mengakibatkan hambatan pertumbuhan intrauterin, kelainan perkembangan, dan peningkatan risiko penyakit kronis di kemudian hari.